Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah walhamdu haqquhu kama yastahiquhu hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan fardan samadan la niddalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasim Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita, cahaya mata hati kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, di mana pada hari ini, pada pertengahan bulan Rajab yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Yang diantara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat spiritualitas, nikmat menjadi seorang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang memberikan waktunya, seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kita seringkali mendengar sebuah doa yang dipanjatkan di saat kita berada di awal-awal bulan Rajab.
doa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Bulan Rajab memang adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Sementara Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab adalah bulan yang memang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan spiritualitas, bulan di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh memanfaatkan bulan ini untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keberkahan-keberkahan di bulan ini agar mendapatkan kualitas daripada ma'nawiyahnya. Karena itu kenapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika memasuki bulan ini beliau mengawalinya dengan doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami untuk bulan Rajab ini. Mukminin dan mukminat yang kami hormati, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah masalah spiritualitasnya, masalah ruhaninya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sisi ruhani itu adalah bagian daripada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu kata Allah ketika pertama kali menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa aku tiupkan bagian dariku kepada Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Para ulama membahas apakah memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya bagian sehingga Allah sebagiannya ia berikan kepada manusia. Tentu tidak begitu maknanya. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibagi-bagi pada bagian-bagian. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah maha suci dari apapun yang bisa dibayangkan dan disifatkan oleh manusia. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa nafakhtu fihi min ruhi, bahwa aku tiupkan sebagian daripada ruhku pada manusia? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa dalam diri manusia ada hal-hal yang sangat spesial, ada hal-hal yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dalam diri manusia, dalam tanda kutip, ada bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sisi-sisi yang ada di dalam diri manusia yang bisa membuatnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah, dengan singkatnya kita mengatakan, itulah sisi spiritualitas manusia. Itulah sisi rohani manusia. Itulah sisi keterdekatan manusia dan kemampuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala
yang tidak pernah bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Di bulan ini ayuhal muslimun rahimakumullah, di akhir-akhir daripada bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar yang menggambarkan betapa dekatnya seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita baca surah An-Najm misalnya, surah 53, dari ayat pertama sampai ayat ke-18 adalah ayat-ayat yang menceritakan bagaimana perjalanan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mi'raj beda dengan Isra. Kalau Isra adalah perjalanan horizontal daripada Masjidil Haram ke Masjidul Aqsa, sementara Mi'raj adalah perjalanan vertikal daripada Masjidul Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, yang Allah katakan indaha jannatul ma'wa, di mana di sana ada syurga tempat kembali. Memang sulit untuk bisa membayangkan secara materi bagaimana perjalanan Mi'raj tersebut. Sebuah perjalanan yang tidak mungkin bisa dianalisis secara saintifik. Sebuah perjalanan yang sulit bisa dibayangkan dan dikalkulasikan secara saintifik. Karena perjalanan itu adalah perjalanan yang berbeda dengan perjalanan-perjalanan biasa. Para ulama mengatakan seluruh wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perjalanan itu. Bukan hanya perjalanan yang sifatnya spiritualitas, bukan perjalanan non fisik, bukan perjalanan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu perjalanan fisik dan non fisiknya. Fisiknya, ruhnya, sampai kemudian melewati batas-batas yang tidak mungkin bisa dianalisis secara saintifik, melebihi cepatnya perjalanan cahaya, melebihi cepatnya perjalanan apapun. Tapi subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari perjalanan itu, dan Allah menunjukkan di dalam Al-Quran betapa dekatnya ini manusia dengan Allah. Sampai Allah mengatakan fakana qaba qausaini aw adna, begitu dekatnya, melebihi dekatnya dua bujur anak panah yang berhadap-hadapan. Ayuhal mu'minun rahimakumullah, perjalanan ruhani Rasulullah atau perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sekali lagi adalah sebuah gambaran betapa manusia bisa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah contoh yang paling sempurna dari perjalanan itu. Tetapi manusia-manusia lain juga bisa mendapatkan karunia Allah untuk mengalami perjalanan-perjalanan spiritual seperti itu. Memang Isra dan Mi'raj adalah khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Isra dan Mi'raj yang bisa kita tangkap dari pengalaman itu menunjukkan adalah sebuah pengalaman spiritual yang bisa saja dialami oleh siapapun, yang bisa membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bulan Rajab ayuhal mu'minun adalah bulan yang memang sangat kondusif untuk kita jadikan sebagai waktu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang sangat kondusif untuk kita melatih diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita lihat di dalam kitab Mafatihul Jinan, amalan-amalan bulan Rajab adalah amalan-amalan yang bisa melatih kita untuk sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan umumnya, amalan khususnya, doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca pada bulan Rajab, puasa, ziarah-ziarah dan sebagainya, yang sekiranya kita memberikan sedikit waktu kita saja untuk menelaah itu dan mengamalkan sebagian darinya, maka itu akan memberikan
sebuah keajaiban di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik untuk kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ghafurur Rahim, yang Rahmanur Rahim, seringkali dengan penuh kasihnya memanggil hamba-hambanya tanpa pernah membeda-bedakan siapa hamba tersebut, statusnya apa, kondisi psikologisnya apa. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memanggil setiap hambanya dengan penuh kasih. Ada sebuah ayat yang sangat besar pengaruhnya dalam jiwa kita apabila kita renungkan dengan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kasih tahukan kepada hambaku bahwa aku ini adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Kasih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu kepada hamba-hambaku. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak pernah memberitahu itu, tetapi kata-kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran ini diabadikan agar semua kita benar-benar faham dan sadar betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempersuasi, mendatangi, meminta Rasul menyampaikan kepada hamba-hamba ini bahwa siapa sesungguhnya dirinya. Allah mengatakan, "Nabbi ibadi," kasih tahukan kepada hamba-hambaku, "Anal Ghafurur Rahim," akulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Subhanallah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak ada batasnya. Tetapi di bulan Rajab ini melebihi bulan-bulan yang lainnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagai bulannya Allah, dan Dia siapkan kepada hamba-hamba ini dengan berbagai hidangan-hidangan, berbagai kasih sayang dan rahmatnya yang bisa meliputi siapa saja. Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam disebutkan di dalam sebuah riwayat, beliau berkata, "Kana fima najallahu azza wa jalla Musa an qala lahu ya ibna Imran, kadhiba man za'ama annahu yuhibbuni, fa idza jannahu al-lailu nama anni, alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwata habibih, ha ana ya ibna Imran muttali'un ala ahibbai, idza jannahumul lailu hawwaltu absarahum fi qulubihim wa mathaltu uqubati baina a'yunihim, yukhatibuni 'anil musyahadati wa yukallimuni 'anil huduri." Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, seorang imam yang merupakan waliullah yang besar, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, memberitahukan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya, menginginkan hamba-hamba ini memiliki waktu dengan Allah, memiliki waktu khusus dengan Allah, terutama di waktu-waktu yang khusus, terutama di waktu-waktu malam saat banyak sekali manusia tertidur pulas dengan segala keindahan-keindahan pengalaman jasadnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan daripada Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, dikatakan bahwa di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Musa ibni Imran, dibilang, "Hai Musa, berdustalah orang yang menduga bahwa dia cinta kepada aku, namun apabila datang waktu malam dia meninggalkan aku dan tidur meninggalkan aku. Bukankah setiap kekasih akan suka untuk berduaan dengan kekasihnya? Inilah aku, wahai Musa bin Imran, aku tahu siapa kekasih-kekasihku. Apabila datang di waktu malam, aku palingkan
pandangannya, aku jadikan pandangannya dalam hatinya, aku jadikan hatinya yang bisa memandangku, dan aku jadikan juga di hadapan matanya betapa besarnya hukumanku bagi orang-orang yang meninggalkan aku. Mereka akan berbicara denganku bagaikan mereka menyaksikanku, dan mereka berbincang-bincang denganku seakan-akan mereka hadir di hadapanku. Subhanallah, ini adalah salah satu sebetulnya pengalaman-pengalaman para aulia Allah, pengalaman-pengalaman para kekasih Allah. Ketika datang di waktu malam, ketika semua manusia asyik dengan kekasihnya, maka para kekasih Allah ini akan menyiapkan waktunya untuk sang kekasihnya yang paling kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita diajarkan. Kalau Anda baca dalam kitab Mafatihul Jinan, dalam kitab As-Sahifa As-Sajjadiyah, bagaimana imam-imam suci Ahlul Bait alaihimussalam sangat menikmati waktu-waktu malam seperti itu, karena waktu itu adalah waktu antara sang kekasih dengan kekasihnya. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, memang bagi para kekasih Allah, tengah malam, saat semuanya sudah tertidur, saat sepi menyelimuti seluruh alam semesta, para kekasih Allah akan merasa menikmati ketika dia berduaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan mendengar suara Allah, pemandangan atau pandangan matanya akan menyaksikan keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita dapati dari pengalaman-pengalaman para kekasih Allah, terutama a'immah alaihimussalam, dan lebih daripada itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berkahnya bulan Rajab ini, dan jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan segala karunia Allah di bulan Allah ini, demi kebahagiaan kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita bersama
tentang betapa pentingnya iman kita, takwa kita, dan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya, ittaqullah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbagai ayat yang mengingatkan kita tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, inilah bekal yang paling berarti yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan berakhir, semua akan pergi, semua akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini pasti akan mengalami keberakhiran. Yang akan dibawanya, yang akan kekal bersamanya hanyalah hal-hal yang bersifat spiritualitas. Yang akan kekal bersamanya adalah imannya, yang akan kekal bersamanya adalah ilmunya yang bermanfaat, yang akan kekal bersamanya adalah amal-amal salehnya. Hanya itu yang bisa dia jadikan sebagai bekalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita, semoga Allah panjangkan usia kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi umur rata-rata orang Indonesia tidak lebih daripada 71 atau 72 tahun. Kita sudah berada di akhir-akhir hayat kita, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan akhir hayat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disibukkan dengan amal ibadah dan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk umat Islam, untuk bangsa dan negara kita. Hanya itu yang bisa kita harapkan, yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita nanti dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu ayuhal muslimun rahimakumullah, sisa-sisa yang ada ini mari sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin untuk benar-benar menjadi bekal kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tadinya sehat walafiat, kuat, kaya raya, berkuasa, tiba-tiba sekarang sudah tidak ada lagi, namanya sudah kita tidak dengar lagi. Betapa banyak orang-orang yang tadinya sepertinya gagah perkasa, tetapi sekarang sudah tiada lagi. Dan mungkin tahun depan atau mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita pun akan mengalami hal yang serupa. Karena itu renungan-renungan seperti itu sangat penting untuk kita ingatkan diri kita, terutama di hari-hari yang baik ini, dengan harapan mudah-mudahan bisa menghidupkan kita semua. Al-Imam Ali alaihi salam mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan tidur. Ketika mereka mati baru mereka sadar. Semua kita dalam kondisi di mana kita di dunia ini yang seringkali diselimuti oleh seluruh aktivitas materi kita, disibukkan dengan hal-hal duniawi kita, sesungguhnya kita dalam keadaan tidur. Maksudnya kita tidak sadar, sepertinya kita tidak tahu bahwa waktu demikian cepat berlalu. Tapi saat mati menjemput kita, baru kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Karena itu marilah sama-sama di bulan-bulan yang baik ini kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, saudara-saudara kita, rumah tangga kita, untuk kemudian kita mendapatkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma
صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الإمام أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. ونخص صلاتنا وسلامنا إلى إمامنا الحجة بن الحسن العسكري القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم إمامنا، اللهم ارحم إمامنا ومراجعنا العظام. اللهم احفظ قائدنا واحفظ علماءنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم احفظنا واحفظ كل المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه واجعلنا من أنصاره وأعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.